Apa arti perumpamaan tentang perjamuan kawin? Ini ada di Matius ya. Di sini untuk memahami kalimat ini kita perlu melihat konteksnya dulu. Bahkan di sini apa artinya perkataan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih? Gitu kan? Jadi kita harus lihat dulu konteksnya di Matius 22 ayat 1 sampai 14. Kita baca di sini. Tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Raja menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang untuk datang ke pesta. Kita lihat nih ya di ayat 1. Lalu Yesus bicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Nah, ini yang pertama nih. Pertama, raja menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang ya. Habis itu ia menyuruh pula, ini yang kedua, ia menyuruh pula hamba-hamba yang lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu, jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah kusediakan. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Apakah datang? Kita baca ya. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, gitu, nggak menghiraukannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi yang mengurus usahanya. Habis itu yang keenam, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuhnya. Jadi dengan orang yang sama, kedua kalinya itu raja menyuruh hambanya untuk menyampaikan kembali kepada mereka ya yang diundang, tapi mereka menolak. Bahkan utusan-utusan raja dianiaya dan dibunuh. Jadi sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan. Ini yang ketiga. Jadi yang ketiga itu untuk semua orang ya. Jadi pergilah ke persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai. Sama siapa aja, mau baik orang itu jahat, baik orang itu baik ya. Maka pergilah hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang yang jahat, orang yang baik gitu kan, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin dengan tamu ya. Jadi ketika itu raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu. Ia melihat itu seorang yang tidak berpakaian pesta gitu. Jadi setiap orang itu yang diundang pada datang. Jadi raja melihat tidak ada yang mengenakan pakaian pesta, tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu kalau kita lihat dari ini, perikop ini tuh ditutup dengan kalimatnya, yaitu sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sebenarnya maksud dari cerita ini ya, dari cerita tentang perumpamaan perjamuan kawin ini, pertama itu panggilan pertama gitu. Panggilan pertama itu raja memanggil orang yang sudah diundang ke perjamuan kawin ya, tetapi orang itu tidak
datang menolak. Nah, ini maksud dan tujuannya itu ini ditujukan kepada bangsa Israel, umat pilihan Allah yang tetap tegar tengkuk dan menolak untuk taat kepadanya, kepada Tuhan. Nah, kalau yang panggilan kedua yaitu raja kembali mengutus hambanya kepada orang-orang yang diundang, orang-orang yang sama tapi tetap menolak bahkan membunuh para utusannya. Nah, ini menggambarkan bagaimana bangsa Israel memperlakukan utusan Allah gitu. Seperti Yohanes Pembaptis, Stefanus, bahkan sampai Tuhan Yesus Kristus, yaitu mereka membunuhnya gitu kan. Jadi panggilan ketiga yaitu undangan diberikan secara terbuka kepada siapa saja di jalan-jalan, baik yang jahat maupun yang baik gitu, yang jahat dan yang baik. Nah, ini menggambarkan pemberitaan Injil itu kepada semua bangsa, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi gitu. Jadi namun ketika mereka atas nama tamu, mereka itu kan yang diundang semua orang itu kan atas nama tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta gitu. Jadi kita baca di Matius 22 ayat 11 ya, coba ya, Matius 22 ayat 11-nya. Ayat 11-nya nih. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta dan sama raja diusir keluar. Ini melambangkan bahwa syarat untuk bisa ikut dalam perjamuan adalah mengenakan pakaian pesta, yang adalah melambangkan jubah kebenaran yang diberikan Allah oleh iman kepada Yesus Kristus dan hidup di dalam pertobatan sejati. Intinya, panggilan Injil itu ditujukan untuk semua manusia, semua bangsa, semua suku, semua manusia. Injil diberitakan, tetapi tidak semua orang yang merespon, yang menanggapi, dan tidak semua orang yang terpilih. Makanya ada artinya banyak yang dipanggil gitu, sedikit yang dipilih. Justru kayak di tentang pesta perjamuan perkawinan itu kan raja itu memanggil semua orang kan. Pertama memanggil undangan pertama, undangan kedua, undangan ketiga, bahkan sampai semua orang dipanggil gitu. Jadi banyak yang dipanggil sama Tuhan, tapi sedikit yang dipilih, yaitu yang menggunakan pakaian pesta, yaitu pesta itu yaitu hidup di dalam kebenaran, yang merespon. Di saat Injil diberitakan itu ada yang merespon, nah itu yang terpanggil gitu. Jadi tidak semua yang merespon, tapi ada sedikit yang merespon. Yang terpanggil itu banyak, tapi yang merespon sedikit. Ini cerita tentang kisah perjamuan kawin, tentang apa arti perkataan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati.